jihad berat. Saking manusia merasa berat, Allah tutup ayat tentang jihad tersebut di surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 216. Di ayat yang sama, ketika perintah jihad itu disampaikan, Allah sampaikan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagimu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Begitu juga dengan kisos. Allah sampai jelaskan sesungguhnya ada kehidupan di dalam kisos. Karena sebagian manusia bisa jadi harus digunakan kata kutiba karena ketidakpahamannya. Nah, di sini juga nanti kita akan lihat Allah menjelaskan di ayat berikutnya, sesungguhnya puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kutiba. Nah, kalau kita gali lebih dasar lagi, maka sebetulnya kutiba itu adalah sebuah perintah yang diwajibkan. Karena apa? Karena sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau saya artikan secara mendalam, teksnya jadi begini: wahai orang-orang yang beriman, telah menjadi kebutuhan dasar bagi kalian untuk berpuasa. Kebutuhan dasar itu primer apa sekunder, Bu? Primer. Kira-kira kalau kata Ustazah Supi tadi, bahagianya orang yang berpuasa ketemu dengan orang beriman ketemu orang puasa seperti apa? Pengantin baru. Bahagianya ya. Bahagianya luar biasa. Nah, karena apa? Karena kebutuhan dasar. Jadi bahagianya orang yang beriman bertemu bulan Ramadan itu sebetulnya setara bahkan lebih dari bahagianya orang lapar ketemu makanan. Lebih atau setidaknya sama bahagianya orang haus ketemu minuman. Sama atau lebih dari bahagianya orang ngantuk ketemu kasur. Lebih bahagianya daripada orang yang mules ketemu toilet. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau ada orang yang mules, Pak ya, Bapak aja yang jawab ya. Orang mules ketemu toilet terus sedih, itu normal nggak orangnya? Kira-kira yang masalah di toiletnya atau jangan-jangan nggak mules? Ya nggak? Bu, kalau ada orang lapar ketemu makanan terus sedih, kira-kira komentar ibu apa? Apa? Dipertanyakan rasa laparnya. Kalau ada orang haus ketemu minuman dia sedih, dipertanyakan haus. Jangan-jangan dia gak haus. Kenapa ketemu minuman kok malah sedih? Meragukan hausnya. Kalau ada orang beriman bertemu bulan Ramadan, dia biasa-biasa aja, dia sedih, tidak ada rasa gembira, dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan ada masalah di keimanannya. Nah, saya biasa aja, Ramadan biasa ya. Gak ada tarhib, tidak ada rasa bahagia, yes Ramadan. Tidak ada persiapan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, nanti kita bahas ya. Kenapa sampai ada dalam diri orang-orang yang beriman tetapi ternyata tidak bahagia ketika ketemu bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu untuk siam. Siam ini berasal dari kata soma ya. Soma itu artinya menahan, sama dengan sober. Ibu-ibu yang saya tanya bapak-bapak ya. Pak tolong menjawab Pak ya. Di antara bapak-bapak yang tahun kemarin yang puasanya sebulan gak batal, ada gak? Cuman satu orang ya. Ragu-ragu. Enggak, soalnya begini Pak ya. Kalau saya setiap hari, setiap maghrib batal Pak.
Biasa kalau trader suka iseng, maaf ya. Baik ya. Saya belajar tentang soma, ya. Artinya apa tadi? Menahan, ya. Oke. Namanya menahan itu begini. Perhatikan, menurut Anda kunci ini berat atau ringan? Ringan. Kalau saya tahan, oke, kita belajar tadi apa? Menahan. Kalau saya tahan 3 jam, berat atau ringan? Kalau 3 hari? Apa? Kalau 3 tahun? Yang saya tanya kepada Anda, yang bikin berat ini kuncinya atau karena ditahan lama-lama? Tahan lama-lama. Itu sebabnya kita jangan suka menahan lama-lama, menahan kecewa lama-lama, menahan benci lama-lama, menahan rindu lama-lama. Berat, kamu gak akan kuat. Lepaskanlah. Nah, lepaskan ini namanya iftar, Bapak. Lepaskan ini namanya bahasa Inggrisnya break. Lepaskan ini namanya berbuka. Itu sebabnya ketika bulan Ramadan, secara lahiriah kita berbuka dari rasa lapar, tapi secara batiniah kita harus berbuka dari rasa benci. Maka aneh kalau orang sudah lewat bulan Ramadan masih kesel, masih benci. Masih ada orang-orang yang dia itu kecewa sama orang tersebut. Padahal selama orang itu beriman, betapapun kesalahannya kita harus berusaha memaafkannya. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah menunjuk seseorang, fulan dakhala jannah, si fulan masuk surga. Sampai 3 kali Rasulullah bilang begitu, karena ternyata si fulan tersebut punya kebiasaan sebelum tidur dia secara lahiriah berwudu dan secara batiniah juga dia berwudu. Wudu batinnya apa? Dia maafkan orang-orang beriman yang telah menyakiti hatinya di hari itu. Subhanallah, ya. Nah, saum siap mengajarkan kita menahan, dan Nabi mengharamkan puasa yang terus menerus, betul nggak? Artinya apa? Menahan itu jangan terlalu lama, harus ada batasannya. Ini adalah kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hai hamba-hambaku, kamu gak kuat kalau nahan lama-lama. Berbukalah dari benci kamu, berbukalah dari rasa kecewa kamu, berbukalah dari pengalaman-pengalaman buruk kamu, berbukalah dari trauma yang masih ada dalam jiwa kamu. Bapak Ibu, mending mana? Kejebak macet atau kejebak masa lalu? Mending kejebak macet. Ya, sebentar kejebak macet. Kalau kejebak masa lalu, maka kita disuruh berbuka, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Maka manfaatkan momen Ramadan, ya, momen sinyal kuat, karena sinyalnya kuat bulan Ramadan itu. Kalau ibarat wifi, sinyalnya sangat kuat untuk mendownload pahala, mendownload ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa. 1, ketika dia berbuka. Berbuka itu bahagia, Bapak. 2, ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Jadi yang namanya berbuka itu menyenangkan. Yang namanya memaafkan itu menyenangkan. Yang namanya melepaskan kebencian atas masa lalu itu menyenangkan. Maka aneh kalau ada orang yang berbuka puasa itu sedih. Ya, pakai buka lagi. Aneh. Maka aneh kalau ada orang yang tidak mau memaafkan. Padahal ada bulan Ramadan sebagai momentum yang luar biasa, bencinya masih dia pegang. Nauzubillah min. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kalian juga berpuasa, ya. Dan puasa yang paling terkenal itu namanya puasa apa? Daud, ya. Jadi sunnah tapi sekarang, ya. Tapi Bapak Ibu tidak boleh melakukan puasa Daud di bulan Ramadan, ya. Sedang sunnah tidak boleh, ya. Puasa Daud sehari, puasa sehari berbuka, ya.
Mungkin kita banyak juga yang begitu ya, insya Allah ya. Sehari berbuka, sehari makan. Sehari berbuka, sehari makan ya. Jadi nggak puasa. Jadi zaman dulu begitu ya. La'allakum tattaqun. Ayatnya la'allakum tattaqun. Saya waktu itu pernah mendengar takhir Ramadan ya. Ustaznya menjelaskan cukup bagus. La'allakum tattaqun bukan la'allakum muttaqin. Kenapa hari ini banyak orang menerjemahkan agar kalian menjadi orang yang bertakwa? Itu la'allakum muttaqin. Tapi harusnya la'allakum tattaqun. Kalau muttaqin itu isim, kalau tattaqun itu fi'il. Fi'il itu kata kerja. La'allakum tattaqun lebih pas diterjemahkan agar kalian senantiasa selalu semakin bertakwa. Ya. Beda ya dengan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi senantiasa selalu semakin bertakwa. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang orang beriman dan orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini tadi apa? Bahagia bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau ternyata hari ini ternyata kita merasa biasa-biasa saja, tidak ada kebahagiaan, maka kita pertanyakan keimanan kita. Untuk mengetes sejauh mana keimanan kita bisa buka surat ya. Kita buka surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu surat ke-23 ya. Ayat 1 sampai 11. Kita cek, jangan-jangan iman kita ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kalimat beruntung digunakan kalimat aflaha yang berasal dari kata falaha. Ternyata falaha ini punya arti aslinya yaitu menanam. Maka orang yang menanam adalah orang yang beruntung. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah nanam pohon cabai? Ada ya? Atau pernah lihat orang nanam pohon cabai? Pernah ya? Halo, ini ada orang kan di sini? Ada ya? Nah, pohon cabai itu dipanennya berapa bulan? 2 bulan ya? 2 bulan ya? Pernah lihat orang nanam pohon jabon? Jabon, jati kebon, tahu ya? Jati kebon ya. Itu dipanennya berapa lama? 5 tahun ya? 5 tahun. Nah, kalau pohon cabai ya, 2 bulan udah panen. Tapi kalau dijual satu pohon laku berapa? Panen 10.000 ya? 10.000. Berarti 2 bulan 10.000, setahun berapa? 60.000. 5 tahun berapa? Hah? 300.000. Kalau pohon jabon setiap 2 bulan nggak ada panen, tapi sekali panen setelah 5 tahun. Itu dijual berapa pohon jabon satu pohonnya? 5 juta. Ya, 5 juta. Nah, dalam hidup ini kita pahami konsep menanam. Parenting ya, parenting itu juga konsep menanam. Bagaimana kita menanam ide-ide, inspirasi-inspirasi, menanam hal-hal positif, informasi, ilmu kepada benak anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita punya visi yang besar sama anak kita, maka Bapak Ibu sekalian ya harus ngeh bahwa ujian itu selaras, seimbang. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ingin ikan paus, kita harus mau tidak mau mengarungi lautan, bukan selokan. Kalau kita mancing ikan paus di selokan, walaupun itu selokan terbaik yang ada di alam semesta, dan kita mancingnya khusyuk luar biasa, ya ada ikan paus terbaik di selokan, please ya, saya yakin Allah tidak akan ngabulkan. Kenapa? Karena tidak selaras, tidak seimbang. Ikan paus diseimbangkannya dengan lautan, bukan selokan. Maksudnya apa saya sampaikan hal tadi? Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ketika kita menanam
Banyak sebagian orang tua pengennya anak itu langsung ngerti, langsung paham, bahkan langsung ikhlas. Bisa jadi ada orang tua yang nanya sama anaknya yang umurnya masih 5 tahun, "Nah, kamu ikhlas gak sih?" Itu tentang ilmu ikhlas, itu kan ilmu tingkat Masya Allah. Nanya, "Kamu ngerti gak sih?" aja itu Masya Allah. Masya Allah, gak mudah. Kita sedang menanam. Itu sebabnya saya ingin sampaikan, ingin coba membesarkan hati Bapak Ibu sekalian yang bisa jadi hari ini kan anak saya itu sudah disuruh sholat susah banget. Setiap hari saya harus sabar, kadang saya menangis, saya berdoa. Kang saya tuh sebagai ayah sudah nyontohin sholat anak ke masjid, tapi anak saya nggak mau nyontohin saya. Padahal itu anak tetangga Kang Zain, bapaknya nggak ke masjid, anaknya ke masjid. Sebel saya, itu apa nggak ketuker di anak saya? Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya anak, ya, udah ada tanam, tapi kok belum kelihatan panennya, itu bisa jadi anak itu tipe pohon jati. Jadi nggak langsung kelihatan hasil. Karena ada orang tua juga yang pernah jual Kang Zain. Anak saya ini waktu SD, waktu TK, SD rajin ke masjidnya Kang Zain, nggak disuruh. Sholat tahajud juga kadang-kadang sholat luar biasa nggak disuruh. Kenapa yang udah SMP Kang Zain susah berani melawan orang tuanya? Kita hati-hati ya. Kadang-kadang kalau anak itu panennya cepat, orang tuanya lalai. Nggak lagi ngasih informasi, ngasih pendidikan, merasa anaknya sudah bisa. Bapak Ibu sekalian kembali ke ayat ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Ciri yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sholat itu kita perlu pahami strukturnya, ya, struktur sholatnya. Jadi sholat